Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasi Kirana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-14 yaitu lab setup. Nah, di bab 14 kali ini kita akan mempelajari 8 materi, yang mana pertama-tama kita akan berkenalan dengan topologi yang akan kita buat untuk lab, yang akan kita gunakan pada video selanjutnya. Dan kita juga akan menginstal Debian Server, Ubuntu Desktop, dan Ubuntu Server. Lalu kita juga akan belajar untuk mengcloning, snapshot, setup topologi, serta konfigurasi RAM pada virtual mesin. Nah, jadi ini dia topologi yang akan kita buat, yang mana ini merupakan laptop atau yang biasa saya sebut sebagai host OS. Lalu nanti dia akan terhubung dengan router Debian. Jadi host OS ini ia hanya akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini menggunakan Debian Server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Kemudian juga router Debian ini akan terkoneksi dengan klien Ubuntu atau Ubuntu Desktop. Nanti kita persiapkan untuk Ubuntu Desktopnya. Lalu untuk router Debian, dia juga akan terkoneksi atau terhubung dengan internal network. Yang mana internal network ini memiliki dua server, yaitu ada Debian Server dan Ubuntu Server. Jadi di topologi kita ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama ada Ubuntu Desktop, yang kedua ada Debian Server, dan yang ketiga ada Ubuntu Server. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan men-setup untuk router Debian-nya. Di sini saya sudah membuka VirtualBox-nya, dan di sini saya masih memiliki beberapa virtual mesin yang saya buat pada video-video sebelumnya. Maka di sini saya akan hapus terlebih dahulu semuanya agar lebih mudah ya teman-teman. Di sini kita klik kanan, lalu pilih yang remove, lalu pilih yang delete all files. Nah, teman-teman juga bisa lakukan pada yang lainnya agar kosong. Oke, di sini sudah kosong seperti pada awal kita menginstal VirtualBox. Lalu kita akan men-setup Debian Server yang mana kalau sebelumnya kita juga sudah menginstal Debian Server, namun dengan menggunakan GUI. Sekarang kita akan menginstal Debian Server tanpa GUI, jadi dia itu benar-benar full CLI. Oke, langsung saja di sini teman-teman bisa klik yang new. Untuk nama saya gunakan RTR min Debian Server. Lalu untuk tipenya seperti biasa Linux dan versinya Debian versi 64-bit. Lalu kita klik next. Lalu untuk hardware di sini saya mengikuti ukuran default saja. Untuk virtual hard disk di sini saya gunakan 15 GB saja. Lalu kita klik next. Lalu klik finish. Oke, di sini sudah terbuat. Lalu kita klik start. Nah, di sini seperti biasa kita akan dimintai untuk memasukkan file ISO-nya. Jadi di sini kita masukkan saja. Nah, di sini saya gunakan Debian yang versi 10. Lalu klik on another attribute. Karena kita hanya membutuhkan CLI-nya saja, maka di sini kita pilih yang install. Nah, di sini untuk language saya gunakan English saja, lalu kita enter. Untuk location, karena di sini tidak ada Indonesia, kita scroll ke bawah, lalu klik yang order. Karena Indonesia ada di bagian Asia, jadi kita pilih yang Asia. Nah, kemudian teman-teman bisa cari yang Indonesia. PT untuk di mana penyimpanan akan diletakkan, kita pilih yang United States. Lalu untuk keyboard kita gunakan Amerika Inggris. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, untuk name atau hostname saya gunakan RTR strip Debian. Jika sudah, kita klik enter. Dan untuk hostname-nya saya gunakan RTR strip Debian. Kemudian untuk nama domainnya saya gunakan rtrdebian.com. Lalu untuk password yang mudah saja dulu karena kita masih belajar.
Nah, di sini teman-teman bisa masukkan password lagi. Untuk full name di sini saya gunakan router Debian. Kemudian untuk username saya samakan saja. Lalu untuk password user juga saya samakan seperti password root. Tapi harus teman-teman ingat, karena kita masih belajar, jadi tidak apa-apa kalau passwordnya kita samakan. Tapi nanti ketika kita sedang berada di lapangan, passwordnya itu harus dibedakan dan rumit agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu kita masukkan passwordnya lagi, lalu kita enter. Untuk partition di sini saya gunakan yang GUID use entire disk. Lalu untuk select disk partition, kita pilih yang ini. Kemudian untuk partitioning same, saya gunakan yang all files in one partition atau recommended for new user. Kemudian di sini untuk write the change to disk, kita pilih yang yes. Lalu untuk scan another CD or DVD, kita klik yang no. Kemudian untuk use a network mirror, pilih yang no. Lalu di sini sebenarnya opsional, tapi di sini saya pilih yang no saja. Kemudian di sini untuk apa saja yang ingin diinstal, kita pilih yang Debian Desktop Environment, KNOME, SSH Server, dan Standard System. Lalu kita enter. Di sini untuk install group bootloader tentu saja kita harus klik yang yes. Lalu di sini kita pilih opsi yang kedua, yaitu yang dev/sda. Lalu kita tunggu lagi. Oke, di sini sudah selesai, installation complete. Kemudian kita klik yang continue. Nah, dia sudah mulai proses booting. Kita tunggu saja, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan tampilannya masih GUI. Loh, kenapa bukan CLI? Karena sebelumnya itu kita tidak menceklis pada Debian desktopnya atau Debian environment-nya. Nah, karena kita hanya butuh CLI-nya, maka di sini kita ganti. Di sini kita login terlebih dahulu untuk memasukkan password-nya. Lalu di sini kita cari terminal. Nah, untuk melatihnya kita bisa tuliskan systemctl isolate multi-strip user.target. Kemudian kita enter. Di sini kita masukkan password authentication-nya. Kemudian jika sudah, kita bisa klik yang authenticate. Oke, di sini sudah berganti menjadi CLI. Saya akan coba masuk menggunakan user saya. Di sini user saya adalah router Debian. Lalu masukkan passwordnya, apakah berhasil masuk? Oke, saya sudah berhasil masuk. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, di materi sebelumnya kita sudah menginstal Debian Server, yang mana Debian Server tersebut akan digunakan sebagai router. Nah, pada materi ini kita akan menginstal Ubuntu Desktop, yang mana dia nanti akan digunakan sebagai Ubuntu Client. Nah, untuk lanjut menginstal Ubuntu Desktop-nya, kita harus mendownload file ISO-nya terlebih dahulu. Di sini saya mendownloadnya di Chrome. Teman-teman bisa tuliskan saja download Ubuntu Desktop. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang paling atas, download Ubuntu Desktop. Lalu teman-teman bisa klik download, tapi karena saya sudah punya downloadannya, jadi saya tidak mendownloadnya lagi. Saya akan pakai yang sudah saya download. Oke, di sini teman-teman bisa buka VirtualBox-nya, lalu klik New. Nah, untuk nama di sini saya gunakan nama. Nah, seperti ini. Saya gunakan nama Ubuntu Strip Desktop Client.
Dan untuk tipenya di sini saya Linux dan versinya 64 bit. Lalu kita next. Untuk hardware di sini saya mengikuti default saja. Kemudian kita next. Dan untuk virtual hard disk di sini saya gunakan 15 GB saja. Kita next. Kita klik finish. Oke, di sini sudah terbuat ya. Lalu kita klik start. Di sini kita input file ISO-nya yang sudah kita download tadi. Nah, jika sudah, kita klik yang mount and reboot. Oke, kita sudah selesai di proses loading ya tadi. Sekarang kita klik yang install Ubuntu. Untuk keyboard di sini saya gunakan English US. Lalu kita klik continue. Nah, di sini ada dua tipe instalasi. Kalau normal instalasi, dia akan menginstal web browser, utilities, office software, games, and media player. Tapi kalau minimal installation itu dia cuma menginstal web browser dan basic utilities saja. Jadi di sini saya pilih yang normal installation. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini ada dua opsi lagi, ada erase disk and install. Ini berarti dia menghapus disk Ubuntu, lalu menginstal Ubuntu-nya lagi. Tapi karena pada Ubuntu saya tidak ada apa-apa, maka saya pilih yang erase disk and install Ubuntu. Kalau kita klik install now, lalu di sini kita klik continue. Nah, untuk wilayah, karena saya berada di wilayah Jakarta, maka saya gunakan Jakarta. Kemudian klik continue. Untuk username di sini saya gunakan nama saya. Lalu untuk username saya juga gunakan nama saya. Kemudian untuk password saya gunakan yang mudah saja. Kemudian kita klik continue. Oke, di sini installation complete ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik yang restart now. Untuk tampilan dari Ubuntu desktopnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita sudah menginstal Debian Router dan juga Ubuntu Desktop Client. Nah, nantinya untuk Debian Server sebagai server, kita tidak akan menginstal ulang lagi. Kita akan melakukan cloning pada materi selanjutnya. Sekarang kita tinggal melakukan instalasi Ubuntu Server. Nah, untuk instalasi Ubuntu Server sudah pernah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi, teman-teman install saja Ubuntu Servernya dengan mengikuti video sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk Ubuntu servernya. Saya akan coba login. Dan ini berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengcloning Debian server. Nah, pada topologi kita itu terdapat Ubuntu desktop Debian Router, Ubuntu server, dan Debian server. Di sini kita sudah menginstal Debian server untuk router, Ubuntu desktop untuk client, dan Ubuntu server untuk server. Kita belum menginstal Debian server yang untuk server, tapi di sini saya tidak akan menginstalnya karena saya akan mengcloning Debian server ini menjadi Debian server untuk server. Jadi di sini kita bisa klik kanan saja. Lalu teman-teman bisa klik yang clone. Nah, untuk nama di sini saya gunakan Debian server. Nah, seperti ini, kemudian kita klik next. Lalu di sini saya pilih yang full clone. Lalu kita klik finish. Nah, di sini sudah mulai mengcopy ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah selesai mengcloning ya teman-teman. Cukup cepat, hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Tidak seperti ketika kita menginstal Debian. Berarti sekarang saya sudah memiliki Debian server sebagai router, Ubuntu desktop sebagai client, Ubuntu server sebagai server, dan juga Debian server sebagai server. Oke, kita lanjut pada pembahasan snapshot virtual machine di lab kita. Jadi kita kan sudah melakukan penginstalan pada Debian server sebagai router, Ubuntu desktop sebagai klien, Ubuntu server sebagai server, dan juga dari Debian server sebagai server. Nah, sekarang kita akan melakukan snapshot yang mana snapshot ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi di sini kita langsung saja lakukan snapshotnya. Saya akan lakukan terlebih dahulu pada Debian server sebagai router. Lalu klik garis 3. Lalu klik yang snapshot dan klik yang tag. Nah, untuk nama di sini saya gunakan nama default saja. Setelah itu klik OK. Oke, di sini sudah teman-teman. Lalu kita lakukan juga pada virtual machine lainnya.
Oke, kita sudah melakukan snapshot pada semua virtual mesinnya. Lalu bagaimana nanti ketika terdapat error, kita hanya perlu kembali ke status awal saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan setup topologi. Jadi di pembahasan ini kita akan melakukan setup topologi pada semua virtual mesin kita. Nah, jadi apa sih itu setup topologi dan apa maksud dengan men-setup topologi? Nanti saya akan menjelaskan secara perlahan-lahan. Oke, jadi untuk topologi yang sudah kita buat itu seperti ini ya, yang mana terdapat host OS, yang mana dia akan terhubung ke router Debian, lalu Debian server dia juga akan terhubung dengan internal network, yang mana internal network ini terhubung dengan Debian server dan Ubuntu server. Dan router Debian ini dia juga akan terhubung dengan Ubuntu desktop sebagai klien. Jadi nanti topologinya akan jadi seperti ini. Jadi di router Debian, dia akan terhubung ke host OS atau laptop kita menggunakan adapter 1. Lalu router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Lalu router Debian terhubung ke Ubuntu Client menggunakan adapter 3. Jadi adapter merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubung antar gerbang mesin. Kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasi pada Debian router terlebih dahulu. Langsung saja kita konfigurasi adapternya dengan cara di sini kita klik setting. Lalu kita klik yang network. Karena di sini saya ingin router Debian itu terhubung ke OS, maka di sini saya gunakan yang host only adapter. Lalu untuk name di sini saya gunakan default saja. Lalu kita klik OK. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya, Debian routernya itu dinonaktifkan terlebih dahulu, karena kita akan men-setting juga pada adapter 1 dan adapter lainnya. Karena kalau di router Debian servernya masih running, dia tidak akan berjalan. Lalu saya kembali lagi untuk men-setting. Untuk adapter 2, karena saya ingin Debian router itu terhubung ke server Debian dan juga Ubuntu, maka di sini saya gunakan yang internal network. Lalu untuk pennya di sini saya gunakan server network. Nah, seperti ini. Lalu untuk adapter 3 kita juga gunakan yang internal network. Kenapa internal network? Karena saya ingin menghubungkannya ke Ubuntu desktop. Lalu untuk namanya di sini saya gunakan client network. Oke, kita lihat satu persatu untuk mengecek. Di sini kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah mengonfigurasi pada Debian routernya. Kita sudah menghubungkan ke setiap virtual machine. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu desktop. Di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu pada Ubuntu desktop. Di sini kita klik setting. Lalu klik yang network. Nah, untuk adapter 1 di sini saya gunakan yang internal network. Lalu untuk namanya di sini saya gunakan client network. Karena pada gambar untuk penghubung ke Ubuntu Client itu menggunakan internal. Jadi dari Ubuntu desktop ke router juga harus menggunakan internet. Kita klik OK. Kita lakukan juga pada Ubuntu server dan juga servernya. Oke, jadi sampai di sini untuk setup topologi pada lab setup kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM pada setiap virtual mesin. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap virtual mesin, karena nantinya semua virtual mesin ini akan berjalan atau di-running secara bersamaan. Yang mana ketika teman-teman laptop atau host OS yang spesifikasinya rendah, itu bisa membuat laptop teman-teman mengalami BSOD atau Blue Screen of Death. Oleh karena itu, kita harus men-setting setiap RAM pada setiap gerbang mesin ini, sehingga mereka hanya memakai sedikit spesifikasi dari laptop kita. Kita coba dulu pada router Debian, klik setting, lalu di sini kita klik sistem. Nah, untuk bus memorinya cukup gunakan 512 saja. Lalu untuk prosesor di sini saya gunakan satu saja, jangan dua apalagi 3 ke atas karena itu bisa lebih buruk. Kalau kita klik OK, kita lakukan juga pada Ubuntu desktop client, Ubuntu server dan juga Debian servernya.
Nah, oke, untuk setiap virtual mesin sudah saya setting RAM-nya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-14 kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jika ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.